Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Jembatan Iman, episode kali ini saya beri judul, Tolonglah Aku yang Tidak Percaya Ini. Matius pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21 adalah teks kita pada saat ini. Ketidakpercayaan itu begitu hebat karena bisa menghentikan Allah bekerja dalam hidup kita. Karena bisa membuat Allah itu menjadi jauh dari kita. Mampu membuat kita macet, mandek seumur hidup kita. Dan kita tidak akan pernah menyeberang untuk melihat perkara-perkara supranatural terjadi dalam hidup kita. Ini adalah kisah di mana Yesus baru turun dari gunung sewaktu dia mendapatkan transfigurasi. Dia melihat ada Elia, ada Musa, dan juga di situ ada 3 muridnya yang mengikut serta bersama dia naik ke Gunung Tabor. Pada waktu dia turun, ada satu orang ayah datang dan bermohon kepada Yesus karena anaknya, yaitu anak muda, mungkin sekitar remaja, yang menderita sakit ayan. Nah, kita tahu ayan ini epilepsi. Dan epilepsi pada waktu itu dia cukup berbahaya karena anak ini ingin melemparkan dirinya ke api atau bahkan juga dikatakan sering jatuh dan tenggelam ke dalam air sehingga orang tuanya begitu resah sekali. Bagaimana caranya? Dan dia bilang, aku sudah bawa ini kepada murid-muridmu. Tetapi murid-muridmu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dan kita tahu bahwa murid-murid sebelumnya itu sudah diberi kuasa oleh Yesus untuk pergi dan mengusir setan. Dan mereka juga membawa hasil yang luar biasa. Tetapi kenapa pada saat itu Yesus didatangi orang ini dan orang ini berkata, aku sudah kasih ke murid-muridmu tapi mereka tidak mampu. Lalu di sini Yesus merespon dengan begitu keras. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Apa yang membuat Yesus marah? Ketidakpercayaan. Berapa lama lagi? Bahkan dia katakan kamu sesat. Dengan kata lain, ketidakpercayaan kita menyesatkan pikiran kita. Ketidakpercayaan kita menyesatkan cara hidup kita. Ketidakpercayaan kita menyesatkan paradigma kita tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Dikatakan kamu sesat, generasi sesat. Kita tidak perlu untuk ikut aliran sesat supaya kita disebut sesat. Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak percaya. Bawa dia kepadaku, kata Yesus. Lalu kemudian ayah ini membawa anaknya dan Yesus menegur dengan satu kali dan setan itu lari. Yesus langsung menuju kepada akar persoalan dan akar persoalan ini ternyata bukanlah sekadar psikis atau klinis, tetapi akar persoalan ini adalah spiritual. Sahabat Lexio Divina, tidak semua persoalan itu harus kemudian kita melihat apa ada di baliknya, roh apa ada di baliknya. Jangan. Karena kalau memang Anda kurang tidur dan sakit kepala, ya Anda memang perlu istirahat, selesai. Tetapi ada perkara yang kalau sudah bertahun-tahun, sudah cukup lama, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres. Nah, hati-hati. Mungkin ada perkara atau akar rohani yang harus perlu dibereskan di sana. Dan disinilah memerlukan kepekaan kita, memerlukan kedalaman kita. Jadi setiap persoalan itu kita mesti lihat, kita petakan, dan apakah kemudian kalau ini sudah berulang-ulang terjadi dengan pola yang sama, mari kita cari akarnya, dan umumnya akarnya itu adalah perkara-perkara rohani. Dan di sini Yesus kemudian melakukan dengan cara yang sangat cepat. Karena apa? Karena dia menyadari akan kuasa rohani. Itu penting. Iman itu membuat hal-hal yang rohani menjadi kenyataan. Apa yang tidak ada, yang belum kelihatan oleh mata, menjadi nyata itu dibawa oleh iman. Diwujud nyatakan oleh iman. Dan di sini Yesus melenyapkan satu kali saja dalam sekejap
karena iman. Nah, di sini di dalam ayat 19, lalu kemudian murid-murid datang secara pribadi. Nah, inilah momen pemuritan. Yesus datang dan kemudian mereka bertanya, Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Karena sebelumnya mereka bisa melakukannya. Kok sekarang yang ini enggak? Nah, disinilah kemudian Yesus melihat dan memperbaiki cara berpikir mereka. Mereka berkata apa? Kami tidak dapat, kami telah mencoba. Kami telah mencoba, we've tried. Kami telah mencobanya. Tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Tidak berhasil. Berapa sering kita, sahabat Leksi Divina, selalu mengatakan, aku udah coba, Pak. Aku udah coba. Aku udah coba. Bertahun-tahun aku coba. Aku coba pergi ke gereja. Aku coba baca Alkitab. Aku coba berdoa. Aku coba konseling. Aku coba. Ada yang salah nggak dengan aku mencoba? Belum tentu. Tetapi di sini, pertanyaannya adalah bukan aku mencoba. Tetapi pertanyaannya di sini adalah, aku tidak percaya. Karena Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Itu persoalan ayat 20. Kamu kurang percaya. You are faithless. Faithless. Faithless berarti apa? Sebelumnya ada, lalu shrinking, lalu nyusut. Berarti ada persoalan, tapi substansinya, substance-nya, dasarnya itu, yaitu yang harusnya iman, ini tidak cukup untuk menopang persoalan yang baru datang ini. Inilah yang kemarin saya bicara dalam episode yang pertama mengenai dasar dari segala sesuatu. Yaitu bahwa seringkali iman kita ini cuman iman pergi ke gereja. Iman cuman sekedar, ya datang ke gereja, melakukan perkara-perkara atau aktivitas rohani. Tetapi imannya tidak mengandung kehidupan. That's the problem. Coba kita lihat. Yesus berkata, bila saja engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Tetapi bisa menjadi besar. Ya, bisa 2-3 meter tumbuhnya gitu loh. Tapi kecil sekali benihnya. Nah, benih ini kenapa bisa menjadi besar? Karena ada potensi di dalam benih yang kecil itu untuk menjadi hidup dan besar. Sama dengan pohon oak gitu misalnya, pohon ek. Di mana kecil. Tetapi ketika kita tanam jadi besar dia. Karena memiliki potensi kehidupan. Nah, problem daripada iman orang bukan how big is your faith. It's not the size, but it is life or not. Hidup apa tidak yang ada di dalamnya. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, manusia kala dia tidak punya kehidupan, apa yang dia buat? Mencoba membuat aktivitas. Bikin program, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Termasuk gereja. Tidak ada kehidupan, tidak ada roh Allah yang dibuat apa? Entertainment. Tetapi sebenarnya yang kita perlu bangun adalah the life, Zoe, kehidupan Allah. Sekalipun iman kita kecil, sekalipun kita ada di daerah terpencil, tetapi kalau iman kita di situ hidup, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Saya ingat teman saya, misionaris yang ada di Tiongkok, mereka mengalami sebuah paradigma yang bergeser. Kalau kita lihat tahun 70, 80, mungkin hampir 90 masih ada. Kalau kita lihat kebangunan rohani yang ada di Tiongkok, terjadi banyak di daerah pedesaan. Dan orang-orang di sana luar biasa. Orang mati bangkit, orang sakit sembuh, buta melihat. Wah, luar biasa. Mujizat-mujizat yang ada di Injil ini terjadi. Tetapi lately, tahun 2000-an, sudah tidak ada lagi. Lalu mereka bertanya, kenapa ya? Oh iya, sekarang kan Tiongkok itu udah modern. Tapi apa yang terjadi? Karena kenyamanan, iman mereka itu sudah tidak ada kehidupannya. Ada aktivitas masih, ada kebaktian masih, tetapi sudah tidak ada kehidupan. Dan itulah bahaya daripada orang Kristen akhir zaman dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada bentuk, tapi mereka mengingkari kuasanya. Ada ibadah? Ada. Tapi apakah ada iman yang ada di sana? Belum tentu. Itu sebabnya Yesus ketika datang nanti kedua kalinya, dia akan bertanya, adakah iman di muka bumi ini? Jadi bukan size-nya, tetapi isinya yang penting kita punya. Nah, hari ini, masa-masa sulit seperti ini, apakah substansi iman kita itu cukup nggak menopang persoalan yang baru yang datang? Apakah kita punya cukup kehidupan Allah di dalam iman kita? Bila ada, jangan khawatir, karena kehidupan itu bisa mengubah apa yang tidak bisa diubah oleh manusia, oleh keadaan natural, berubah menjadi supernatural.
karena kehidupan Allah itu. Jadi di sini persoalannya adalah kegagalan murid-murid karena ketidakpercayaan. Membuat mereka tidak mampu untuk menyeberang kepada perkara supranatural. Dan saya mau tutup dengan ini. Yesus berkata di sini bahwa keadaan mereka gagal menikmati janji-janji Allah, gagal melihat kuasa Allah karena iman mereka ini hanya sekedar pengalaman masa lalu. Karena mereka melihat kan perkara masa lalu berhasil. Oh jadi ya ini mungkin samalah pengalaman yang tidak bisa. New level, new devil. Di dalam new normal ini ada nggak new demonnya? Ada juga. Jadi mari kita berhadapan dan mari kita tingkatkan kemampuan kita melihat dengan iman, tetapi juga memperdalam akar dan mengisi kehidupan Allah dalam hidup kita. Menerima Yesus membawa kita ke sorga. Tetapi hidup di dalam gaya hidup beriman membawa sorga di bumi ini. Kalau kita mau melihat sorga nyata di dalam persoalan keluarga, keuangan, kesehatan, karir, usaha kita, mari kita membangun gaya hidup beriman. Bila engkau mengatakan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada kabar baik. Mari kita bertobat dan kita mulai mengatakan, Tuhan, aku langsung datang kepada Engkau. Aku langsung untuk memiliki akses dengan Engkau. Aku minta Engkau, Tuhan, setiap hari itu kuncinya, setiap hari kita memperdalam akar iman kita, supaya kemudian kuat, kokoh fondasinya, menopang problem-problem yang baru, yang belum pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat selama ini, belum pernah kita dengar persoalan itu. Tetapi iman yang kita sudah siapkan cukup untuk melihat kehidupan Allah melawan dan mengatasi persoalan tersebut. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kabar baik ini, bahwa kehidupan Kristus di dalam kami, Kristus di dalam kami adalah pengharapan atas semua kemuliaan. Kemuliaan-Mu Engkau siapkan dalam kami, Tuhan. Hari ini ada kabar baik yang kami terima. Tolonglah kami yang tidak percaya. Kami bertobat untuk setiap ketidakpercayaan. Kesesatan pikiran kami. Kesesatan gaya hidup kami. Kesesatan paradigma kami tentang Yesus. Ampuni kami. Dan kami mau percaya. Kami bangkit dan percaya. Di dalam Engkau ada jalan keluar yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.